Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Ya, saat ini saya berada di tengah-tengah dari pemakaman umum. Nah, ini adalah kuburan, saudaraku. Jadi disinilah ada salah satu rumah yang memang sudah 43 tahun. 43 tahun tinggal di dalam kuburan ya. Nah, di sini teman-teman adalah rumah dari Ibu Niken. Rumah dari Ibu Niken ini benar-benar berada di tengah kuburan, saudaraku. Nah, ini adalah kuburannya. Jadi kalau kita coba untuk lebih dekat lagi dengan rumahnya, nah ini teman-teman, ini adalah rumah dari Ibu Niken. Sekali juga buka pintu ya, langsung ya berhadapan dengan kuburan. Nah, begitu. Ini ada di sampingnya juga di kuburan. Ini makam. Bahkan di sini ada makam kuno ya, yang berangka tahun 1862. Di sini teman-teman ada angka tahun 1862. Nah, ini tulisannya masih aksara Jawa dengan nama Joyo Sariden kalau nggak salah ya. Terus meninggalnya itu di tanggal 28 bulan puasa, teman-teman. Nah, di sini ada inskripsinya. Ini nama dari beliaunya yang dimakamkan di sini. Ya, Joyo Kasmidi namanya ya, teman-teman. Terus di sinilah, nah, rumah dari Ibu Niken. Pas berada di depan rumah. Oke, lalu di sini juga ini adalah makam juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini makam. Nah, ini pintu yang paling depan. Ini makam. Ya, saat ini saya menemui ibunya yang rumahnya berada di dalam dari area makam ya. Nah, niki. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain niki? Nyapu nih Mas, daripada nganggur. Bu, Kan setiap hari aktivitasnya menyapu ya, ataupun ada waktu luang begitu membersihkan makam-makam di sini. Iya. Terus rumahnya jenengan kali Ibu sinten? Ibu Niken, Ibu Edi. Ibu Edi Ronggo. Ya. Jadi Ibu ini rumahnya berada di dalam dari area pemakaman umum gitu. Tepatnya di ini Desa Ronggomulyo. Oh, Tuba. Ya, Ronggomulyo Tuba. Seberapa dekat Bu rumah jenengan kali niki dengan makam ini? Ya, di tengah-tengah makam Mas. Ya, boleh Ya, kita itu. tunjukkan Bu, Ya, monggo itu. Bu. Ini rumah saya. Ini makamnya teman. Ini makam. Loh. Ini rumahnya Ini rumah Edi saya atau Ibu Niken. Ya, ini rumah saya. Ya, seperti ini Mas, rumah saya. Sana makam, situ makam, situ makam. Belakang. Ya. Oh, gitu. Ya. Yang paling terdekat ini ya, Bu? Ya, ini kan ya dulunya sampai sini. Berarti sampai mana? Iya, diambil. Ini sampai sini. Oh, dulu di situ itu ada batu nisan. Ya, batu ini. Dan satu dipendem. Iya, iya ditaruh di sini. Memang sengaja dipendam di situ. Iya, iya biar Selama ya. panjenengan di sini pernah dipetuki nopo mawon, misalnya kok tutulit-tulit napa daging. Tutulit-tulit itu enggak, cuma ya gini kalau
ada orang yang mau meninggal itu ada burung dares. Burung dares. Pernah juga waktu ada orang meninggal itu ada anjing itu di sana, itu tetangga punya anjing. Itu anjingnya menggonggong malam-malam, ya itu takut, namanya juga manusia. Dan itu sudah pertanda bakal ada orang yang meninggal gitu? Bukan, habis ada orang meninggal 3 harinya. Ya. Terus lagi waktu ya sebetulnya sudah diberitahu di sini, di tempat di sini ini. Di situ ada apa, Bu? Ada ular putih. Oh, yang dimaksud ular putih itu? Ya, ada ular putih segede jempol kaki. Ya itu. Terus waktu masuk keluar lagi kok ularnya sudah tidak ada. Berarti asli ular putih? Iya, ular putih. Ya, benar, ular putih. Itu tandanya apa, Bu? Mau ada orang meninggal? Enggak. Atau Ya cuma penampakan aja. Ya mungkin pusaka, mungkin bisa juga pusaka. Karena di sini saya lihat banyak burung, pusaka juga banyak. Ya mungkin juga perwujudan dari pusaka itu sendiri ya. Ibu sendiri pernah lihat pusaka yang menampakkan diri kah atau? Bukan, belum. Tapi ya itu tadi, cuma di situ itu ada ular putih. Mungkin ya di sini kan ada juga pusaka yang kepalanya ular. Oh gitu. Ya. Yang dipegang oleh Pak Edi. Iya. kita diizini untuk melihat-lihat. Ada leaknya di dalam. banyak Burung. Banyak mengoleksi burung di dalam ini. kan di kamar ternyata ada wayang juga. Oh iya, wayang ya. Ada leaknya. Di. Oh itu. Bu, kalau ningali leak. Nggih. Ternyata kata orang lagi. Bu, ngapunten lho Bu, nggih. Oh ini. Ini lukisan dari dulu, Bu. Nggih. Pas itu. Nggih. Boten semrap angsal lukisan saking pundi. Boten. Nggih. Ada lukisan leaknya. Tapi nggih ngeten iki, Mas. Tapi ini Bu, ada ini enggak misteri tersendiri enggak dari jenengan? Ini jenengan. Kok kayaknya kok maksudnya kok lukisannya hidup banget gitu loh, Bu. Kayak penjaga. Nah, lukisannya lo kayak hidup. Belum pernah ya, sebatas lukisan biasa sebatas ya. lukisan. Nggih. Bu, ini jenengan kan untuk rumahnya nggih berada di makam dalam area makam. Ada pemakaman. Iya. Ada kisah ataupun cerita ini ya, Bu? Ada. Apa, Bu? Dulu waktu ya mau di depan kok, Mas, di depan situ ada penampakan ular putih. Ular putih. Ya, ular putih nempel di tembok. Besar. Enggak, kecil kok. Cuma segede jempol kaki. Yaitu waktu waktu mau ambil burung tuh. Ya kaget aja kok ada ular putih, ya tak biarkan aja. Ternyata tak lihat lagi sudah tidak ada. Oh, sekejap ya, sudah tidak ada waktu sekedipan mata itu hilang gitu, Bu. Ada ini enggak setelah kejadian itu mimpi atau apa? Tidak. Terus yang lain, Bu? Yang lain tuh malam-malam kan Pak Edi waktu pergi. Akhirnya ya Pak Edi ternyata kan tiduran sambil main HP, tiduran di bangku di kursi depan itu ya, ada tiduran, terus sini ada yang niup, ya ditiup, gitu, tak lihatkin kok, oh ternyata tidak ada orang, juga tidak ada angin, yaitu. Dan sehabis itu? Ya tidak apa-apa, kan ya. Sudah terbiasa, Bu. Tempatnya aja sudah seperti ini kan, seperti ini.
di belakang makam seperti ini. mungkin boleh keluar Bu. Boleh, monggo, monggo. Ini Tapi sudah ini makam Bu sudah- ya. Ya, ini juga ada makam. Sudah seperti ini. Udah makam loh Ya, teman-teman. makamnya. Ini memang ada di tengah-tengah makam tempatnya. Iya, berada di tengah-tengah makam. Nah, itu juga baru. Yang mana Bu? Itu Kalau baru katanya, mohon maaf ya, ya, kalau makam baru itu katanya itu apa ya? ada aura tersendiri. Ya ada aura Pernah tersendiri. juga waktu dikubur di sana. Nah, itu kan ada anjing di sebelah situ, ada anjingnya tetangga ya. Waktu malam-malam anjingnya menggonggong, haung gitu. Nah, itu ternyata di sini nih rasanya kok full gitu, takut. Namanya juga manusia Mas Ya. ya, namanya manusia ya, manusiawi lah, ada rasa takut meskipun kendel berani, tapi ya namanya juga di tengah kuburan ya, bagaimana lagi ya. Ini area makam semua Bu ya? Iya, makam makam semua loh ini teman-teman. makam, semuanya makam Loh, ini loh. ya, semuanya makam. Loh. Ini juga ini makam keluarga. Berarti Ini makam sekali keluarga. lagi buka pintu, Ya, ini makam keluarga. Bukan, ada orang sendiri yang ya keluarganya orang. Jadi ini kadang nyapu sini. Makam yang paling tua di sebelah mana? Ya di depan pintu Di tadi. depan tadi. Iya. Itu tahun 1828. 62. 62. Iya, 1862. Itu kan ada tuh waktu Siapa namanya Kang tadi? itu bahasa Jawa. Jaya Samidin. Samidi. Ya. Yang tahu Joyo kan Samidi. Joyo yang Samidi. tahu kan yang bisa bahasa Jawa kuno itu ya. Joyo Samidi. Ya. Termasuk rumahnya jenengan ini dihubungi dengan Iya, Dikelilingi. Mas. Dikelilingi makam. Tapi ya tanah sendiri kok ada sertifikatnya. Iya, ada sertifikat. Karena banyak sekali netizen yang berkomentar bahwasanya ini adalah tanah makam yang dicopot. Bukan, bener bukan, ada sertifikatnya ya, beli. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa pertanggungjawabkan karena ada sertifikat. Bener, ada sertifikat. Membeli nih. Bu, kalau jenengan lagi buka pintu Ya, seperti yang kadang ini, malam, buka pintu langsung iya. bertemu makam ya Bu. Iya. Biasa. Ya sudah biasa, memang rumahnya di tengah makam. Itu nggak ada pas buka pintu terus ada Penculit. pocong atau apa gitu. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Belum pernah. Tapi Ya, kalau mungkin- lihat pocong pernah Belum. deh? Belum pernah Bu ya. Nah, ini Tapi kalau orang meninggal, ya pernah lah orang meninggal, pocong orang meninggal, waktu dimasukkan. Iya. Tapi kalau yang hantu yang kayak Susana itu yang hihihi, belum pernah begitu. Muga-muga wae ngantek sampean ojo. Betul. Bu, Berarti itu Ya. adanya cuma di Perak. di belakang layar ada cerita anak jenengan nggih pernah bertemu dengan orang, tapi padahal orang tersebut itu sudah meninggal. Itu benar nggak Bu? Iya. Itu gimana ceritanya Bu? Itu waktu mau beli layangan, beli layang-layang. Mm-mm. Terus pergi ya sendirian lah. Ternyata aku mau kan diterno Lek Yoso gitu. Mm-mm. Lek Yoso sudah meninggal gitu. Kan Lek Yosonya sudah meninggal. Mm-mm. Tapi itu ternyata katanya diantar Diantar sama beli layangan. beliaunya Iya, itu. Lek Yoso, iya. Padahal beliaunya sudah Sudah meninggal. meninggal. Gitu ya. Selang berapa hari dari masa meninggalnya? Udah lama. Mendo-mendo istilahnya kalau Iya, orang iya, Jawa udah Bu ya. Mungkin Arwahnya, ya arwah. Atau mungkin beberapa hari meninggal terus diantar layangan ketemunya itu, atau memang sudah lama Bukan. Beli malam-malam beli sendiri malam. terus diantar sama Iya, diantar Sama orang yang arwah itu tadi sudah ya. meninggal itu. Nah, meninggalnya itu sudah lama. Ya, sudah lama. Tapi Katanya- anak tersebut apa nggak sadar bahwa itu sudah meninggal? ya namanya juga anak kecil. Gitu ya. Namanya juga anak kecil kan ya. Ingat ya enggak itu kan anak kecil kan seperti itu toh.
Bu, apa ini Bu pesannya Bu terhadap penonton ya, paling tidak melihat dengan keadaan jenengan dalam artian mempunyai rumah di tengah pemakaman atau di tengah kuburan ini Bu. Maksudnya gini, ada sisi ini kekuatan batin jenengan secara sabarnya begitu ya. Ya kita semua kan besoknya juga mau ke sini kan. Betul Bu. Di sini itu ayem, tentrem, tidak ada yang mau gibah juga ada mau apapun terserah kita mau apa saja kan terserah kita, nggak ada yang gibah. Kita semua harus tawakal juga, tawadhu juga. Kita kan besok juga mau ke sini. Ini kan rumah masa depan kita. Maka dari itu kita semua harus baik-baik sama orang. Jangan pernah apapun itu kita harus ikhlas, ya harus ikhlas tulus lah, seperti itu. Bu, di balik layar juga dulu waktu anak yang dengan kecil itu di kamar itu pernah ada pocong. Ya yang perempuan. Melihat pocong? Ya di kamar. Ya dulu kan pernah di itu kan ada makamnya di situ. Ada makam ya, itu bekas makam, ya makamnya suaminya Mbah Juru Kunci. Tapi sudah dibongkar. Sekarang juga sudah dibongkar. Dipindah. Ya, dipindah. Terus Bu, ya. Anak jenengan waktu itu ya tidur sama pocong? Kaget aja ya, kaget kan ya sudah tahu kalau tempatnya memang seperti ini ya. Tidur sama pocong. Ya. Terus Bu, ya, untuk mengatasi hal tersebut? Ya biasa aja lah, sudah biasa aja. Apa kan sudah diberitahu kalau memang tempatnya seperti ini ya jangan kaget gitu aja. Dan hilang dengan sendirinya itu pocong. Iya. Terus apa wajahnya terlihat serem atau gimana pocongnya? Cerita dari anak panjenengan. Ya namanya juga pocong gimana Mas? Apa nggak kelihatan wajahnya? Ya serem lah pocong ya. Nggak bisa bayangin. Kalau takut itu tidak Mas. Memang sudah saya niati walaupun ini di tanah dekat dengan pemakaman, bukan tanah makam. Itu pertama. Terus yang kedua, memang karena keadaan ketika itu saya masih belum punya rumah, jadi menempati rumah orang tua. Nah, adapun tentang kejadian-kejadian aneh itu sudah barang tentu ada, karena kita hidup di tengah-tengah pemakaman, utamanya apabila ada orang meninggal karena kecelakaan. Bahkan sampai detik ini, sampai sekarang itu saya mampu mendeteksi besok akan ada orang meninggal dimakamkan di sini. Jadi saya karena sudah terbiasa itu, jadi ada getaran semacam seperti nangka jatuh, gitu, atau tempat keranda mayat yang bergerak-gerak, grubiak itu. Itu tandanya Besok pasti ada orang yang dimakamkan di tempat ini. Sedangkan penampakan itu dia hanya sekilas, sekelebat gitu, ada seperti bayangan gitu Mas. Kalau toh pocong seperti yang banyak viral itu ya, itu nggak pernah ada, tapi memang ya ada, namun saya tidak pernah ketemu, betul loh Mas. Biasanya kan ada video-video pocong penculik gitu. Itu apakah asli apa bukan itu? Kalau pocong itu nampaknya kok sudah tidak kalau betul-betul pocong kok yo impossible bisa direkam. Itu kan wadah halus, kecuali kalau kameranya itu super canggih, nggak tahu. Tapi kalau sekelas HP ya tak kira kok gak mampu untuk menangkap fenomena alam tersebut. Tapi bukan berarti
kalimat saya ini tidak percaya dengan adanya hal-hal semacam itu. Saya percaya karena ada rasa ketika ada sesuatu yang tidak tampak itu bergerak. Wujud apa saja yang panjenengan pernah mengetahui atau melihat seperti itu, Rom? Banyak, ada wanita cantik, ada orang sepuh yang seperti Mbah Ronggo. Jadi Mbah Ronggo itu yang Sumare atau cikal bakal Bumi Ronggo Mulyo ini bahkan pernah ketemu dengan saya, bahkan saya juga mendapatkan semacam ditinggali suatu benda untuk saya rawat hingga sampai saat ini. Berarti sampai sekarang bendanya masih ada? Ada. Itu wujudnya seperti wujud pusaka, Mas. Wujud pusaka. Ya, seperti ini. Asli ya, pusaka yang diberikan kepada secara sudah dipercantik. Ini pusaka yang dari Yang Ronggo. Jadi ini pusaka ini saya terima pada saat itu dari Mbah Buyut Juru Kunci, Mbah Su, yang meminta saya untuk masuk ke dalam komplek pemakaman. Itu pertama kali saya masuk ke komplek pemakaman. Ceritanya Buyut Su atau Juru Kunci Mbah Ronggo ini takut dengan ulat. Takut dengan ulat. Pada masa itu musimnya musim ulat, tahunnya 95. Yang namanya ulat itu satu lapangan itu penuh, Mas. Sampai Buyut Su itu teriak-teriak minta bantuan saya untuk membersihkan ulat yang ada di cungkupnya Mbah Ronggo. Nah, pada saat saya bersihkan ini tiba-tiba di situ tersembul batang sebuah pusaka semacam ini. Ini berupa batangannya saja. Dan akhirnya saya belikan warangkanya untuk kelengkapannya. Nah, kembali ke tentang penemuan ini saya berikan kepada Buyut Su karena beliau yang sebagai juru kunci. Terus Buyut Su bilang, anu kok cung kui dikekno kowe, itu buat kamu, Nak. Kalau seperti itu, akhirnya saya terima. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian, pada saat ini sudah saya belikan sarung ini, Buyut Ronggo itu menampakkan dirinya nyata seperti layaknya orang yang masih hidup. Beliau berpesan, aku titip open-openono awakku, resik-resik ono omahku. Begitu. Makanya dengan amanah yang disampaikan Mbah Ronggo itu, tanpa diperintah saya membersihkan lingkungan ini dengan sendirinya. Tempat yang tadinya penuh dengan gegerumbulan, penuh dengan alang-alang, itu saya bersihkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk wujud dari Eyang Ronggo seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwasanya selayaknya orang normal seperti penjenengan saya, hanya beliau itu agak kecil, tapi paningal, soco utawi penglihatannya itu
tajam namun dingin, menyejukkan hati. Apakah pakaiannya seperti Pakaiannya selayaknya prajurit-prajurit yang ada di keraton-keraton Jogja gitu. Jadi pakai surjan, bukan lurik, ijo gadung. Ya, ijo gadung. Jadi agak hitam, agak kebiru-biruan. Begitu pula dengan udengnya. terus itu namanya pusaka apa itu? Ini jalak dinding. Jalak dinding. Iya. Itu asli pemberian dari Yang Ronggo. Iya. Untuk sendiri, untuk manfaat dan khasiat sendiri bagi orang Jawa kan mempercayai khasiat dari sebuah pusaka. Itu untuk apa, Romo? Nyun pangapunten, kalau saya sendiri tidak begitu mempercayai tentang khasiat pusaka. Tapi saya lebih ke merawat. Sebagai benda pusaka, saya mengagumi karya leluhur, bahwasanya ketika zaman belum canggih, belum ditemukan alat-alat yang seperti sekarang, namun nenek moyang kita sudah bisa melebur antara meteor, besi, dan baja. Meteor, besi, baja dijadikan satu dan bisa menggetarkan radioaktif. Ada getaran-getaran yang negatif. Itu yang saya rawat. Kembali tentang khasiat, ya setidaknya benda itu kalau dirawat itu akan imbal balik, itu pasti ada. Karena ini dibuat oleh orang-orang suci, kita mendoakan si pembuatnya, maka yang membuat tersebut atas izin Allah memberikan juga kepada kita imbalan yang sewajarnya. Atau jangan-jangan panjenengan itu seperti kayak diangkat atau seperti apa? Biasanya kan pada waktu pengangkatan raja-raja, pengangkatan orang-orang zaman dulu kan diikuti dengan pemberian sebagai keris seperti itu. Apa kira-kira seperti itu menurut filosofinya? Bisa jadi seperti itu, Mas. Karena pada saat itu di tahun 95-96 itu memang masa-masa sulit bagi saya. Namun setelah saya mendapatkan pusaka ini, dengan tiba-tiba saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jiwa saya sebagai seniman budaya Jawa.